Injil yang lain, bukan mengajarkan kitab lain, mengajarkan Injil yang lain. Dor, ketampol kitab sendiri Bang Meme. Aduh. Yang berapa? 1 Yohanes pasal 2 ayat 19. Silakan. 1 Yohanes ya. Iya. Oke. Satu Yohanes 2 ayat berapa? 19. 19 ya. Ini berkaitan tentang antikristus ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Ini dikatakan seorang ya, berarti ini bukan kata jamak tetapi tunggal ya. Setuju Raka ya? Ya lanjut aja, lanjut dibaca dulu. Ya. Seorang antikristus akan datang. Seorang ini kata tunggal berarti ini bukan jamak, berarti ini bukan 2 orang, 3 orang, tetapi 1 orang khususnya. Seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit. Banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nah, memang mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termaksud pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termaksud pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu tidak terjadi. Supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termaksud pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengharapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Jelas ya. Jadi kalau kamu ngarang-ngarang cerita itu Nabi Muhammad antikristus, nggak cocok sama bukumu. Jadi jangan mengarang indah lah di sini, sesuaikan aja dengan yang ada di situ. Antikristus. Nah, kalau kamu mengatakan Nabi Muhammad, gimana ceritanya jadi golonganmu? Wong dia bukan 12 rasul, dia bukan murid Yesus. Gimana sih? Antikristus dan Nabi palsu itu berbeda. Gini Silakan, Bang Andi, silakan. Gini ya. Kita persingkat aja. Gini ya, saya mohon Meme jujur di sini. Nabi siapakah yang pernah bernubuat nama Yesus? Nabi siapakah yang pernah mengusir setan atas nama Yesus? Nabi siapakah yang pernah bermujizat demi nama Yesus? Nabi siapakah yang mengusir setan demi nama Yesus? Nabi siapa? Sebutkan aja namanya siapa. Silakan. Bro, ayat di sini tidak berkaitan tentang nabi palsu. Di sini antikristus, bro. Oke, tadi katanya tadi nabi palsu. Bentar dulu. Ya bentar. Ya. Antikristus itu bentar. Antikristus itu definisinya artinya orang-orang yang benci terhadap Yesus, bro. Ini tidak berkaitan tentang pengajaran. Jadi jangan nyambung sana sini yang tidak nyambung. Oke. Ini kalian menyingkronkan suka-suka hati kalian aja ini sebenarnya. Oke. Kalau nggak ada nabi palsu disebut, sekarang langsung aja. Siapakah yang pernah bernubuat atas nama Yesus? Agama mana ya? Agama mana nih? Agama mana yang bernubuat atas nama Yesus? Agama mana yang mengusir setan atas nama Yesus? Agama mana yang bermujizat atas nama Yesus? Agama mana yang mengusir setan atas nama Yesus? Agama mana yang menuhankan Yesus? Silakan. Oke. Yang bermujizat dalam nama Yesus orang Kristen, yang bernubuat dalam nama Yesus orang Kristen. Nah, ini jawaban saya. Apalagi? Oke. Terus golongan mana yang Kristen diusir oleh Yesus? Di Matius 21-23, Kristen yang mana? Nah, ini mantap. Ini pertanyaan kamu nih bagus ini. Ini nyambung ini. Nah, golongan mana yang diusir oleh Yesus ketika mereka mengaku-ngaku bahwasan bukankah kami ini bernubuat demi namamu? Bukankah kami ini bermujizat demi namamu? Lalu Yesus mengatakan, "Hanyalah iblis, aku tidak mengenal engkau." Nah, golongan-golongan ini, sudah saya katakan tadi, golongan ini adalah orang Kristen KTP yang sudah meninggalkan Yesus, tetapi dengan kepentingan pribadinya, dia bermujizat dalam nama Yesus,
bernubuat dalam nama Yesus, tetapi pada kenyataannya dia tidak beriman dan tidak melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus, bahwasan perintah Yesus adalah kehendak Bapa, yaitu pertama, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini istri sesamamu. Itulah kehendak Bapa, bro. Jadi kalau dia tidak melakukan itu, dia meninggalkan perintah-perintah Yesus, lalu dia bermujizat dalam nama Yesus. Artinya dia di sini bukan beriman, tetapi hanya menjadikan nama Yesus sebagai tameng. Nah, golongan inilah yang diusir oleh Yesus, bro. Ini masuk pertanyaan kamu nih, bagus. Kamu pintar kamu ini. Baik, kedua. Tar. Orang pintar tuh seperti cara bertanya. Terus Nyambung jawabannya. ya, terus ketiga adalah apakah yang Anda maksud itu apakah masuk kategori Katolik, SSJ, Unitarian? Ada yang masuk di situ atau enggak? Unitarian tidak masuk, Saksi Yehova tidak masuk, bro. Yang masuk di situ hanya kategori Tritunggal. Tritunggal sudah pasti berarti orang yang mengimani Bapa, Putra, dan Roh Kudus sudah pasti Katolik dan Protestan dan Ortodoks, bro. Jadi Tritunggal masuk kategori ini? Ya benar. Tetapi kalau orang-orang yang bukan Tritunggal seperti Saksi Yehova ataupun Unitarian, bukan, mereka tidak masuk. Oneness enggak ya? Mereka tidak beriman kepada Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan. Tapi kalau Unitarian itu enggak mengaku Yesus Tuhan loh, SSJ enggak mengaku Yesus Tuhan loh. Justru sama dia. Justru Tritunggal loh yang masuk tadi kategori itu, gimana itu ya? Tritunggal banyak loh, miliaran loh. Ada gimana ini, Meh? Tritunggal Katanya pertanyaan saya bagus. Gimana? Yang mana yang masuk nih? SSJ, Unitarian atau Tritunggal nih yang masuk nih di sini di kategori ini? Ya, tap layar teman-teman, penontonnya 200. Luar biasa. Ya, bro. Coba, Meh. Yang mana nih? Unitarian dan Tritunggal itu, bro, mereka tidak bentar. Ya, Unitarian dan Saksi Yehova itu mereka bentar Bang Andi ah. Aku nggak ngomong. Unitarian dan Saksi Yehova itu, bro, mereka. Saya lanjutkan boleh ya? Boleh. Iya. Unitarian dan Saksi Yehova itu, bro, mereka tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan, bro. Jadi mereka tidak masuk kategori dalam ayat ini. Yang masuk kategori dalam ayat ini yaitu Tritunggal. Yaitu orang-orang yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasan mereka hanyalah Kristen KTP, mereka sudah meninggalkan perintah-perintah Yesus. Tetapi ketika mereka apa tadi sudah saya lupa ya. Butuh bodrek ya? Butuh bodrek nggak? Ntar saya beliin bodrek dulu ya. Ngopi dulu, ngopi dulu. Penontonnya ini 200 lebih. Jangan dipaksa. Kita Jangan dipaksa. Meme juga bukan ahlinya banget. Istighfar. Lanjut ya, Meme. Meme juga bukan ahlinya banget. Kalau dia ada salah jangan disalahin semua gitu loh. Kita maklumi Ya, lah. jadi orang-orang Kristen KTP hanya untuk kepentingan pribadinya, tetapi pada kenyataan dia hanya Kristen KTP, dia sudah meninggalkan perintah-perintah Yesus. Artinya dia sudah meninggalkan semua perintah Yesus dan dia tidak beriman lagi kepada Yesus, tetapi KTP-nya masih Kristen. Nah, untuk kepentingan pribadinya, dia bermujizat dalam nama Yesus. Nah, ketika dia bermujizat dalam nama Yesus, tetapi pada kenyataan dia sudah meninggalkan Yesus dan tidak mengikuti perintah-perintah Yesus, maka orang-orang seperti inilah kategorinya yang diusir oleh Yesus. Maka Yesus mengatakan bahwa nyala engkau iblis, aku tidak pernah mengenal engkau. Bukan, enggak ada begitu iblis. Nyala kau di hadapanku. Padahal dia manggil Tuhan loh, Bang Meme. Sebentar. Jadi Ya, gini ya, Bang. Iya, padahal yang manggil begitu kan memanggil Tuhan, Bang. Ntar nggak apa-apa. Jadi gini ya, Jadi menurut Meme, SSJ nggak masuk, Unitarian nggak masuk. Yang masuk di sini adalah Tritunggal. Kita tahu karismatik juga. Ntar dulu, belum kelar. Yang kita tahu juga karismatik adalah Tritunggal. Karismatik lah pelaku dalam hal ini Matius 7 21 sampai 23. Kita lihat bagaimana tiap hari dia ber-KKR kan begitu ya. Menurut Anda, apakah Luga Tambunan termasuk di sini? Luka Tambunan masuk.
Karena dia akan berseru kepada Yesus. Selamat malam. Malam Bang, malam. Oke, udah Ya, terjawab ya, ya. ya, kita sapa dulu. Bentar, bentar. Ini ada yang mungkin Kristen ini, Bang. Bentar ya. Bentar, Pak. Manusia memanusiakan manusia Kristen, Pak. Iya, saya Kristen Katolik. Katolik, oke. Kita ini dulu ya, Pak. Kita dengarkan diskusi Bang Meme. Nanti Bapak juga ikut diskusi sama teman-teman Muslim. Oke, Bang Meme, lanjut. Tapi memang Iya, udah jadi menjawab. begini. Jujur dia. Kalau luga itu masuk kategori karena dia Tritunggal, maka di ayat itu kan, bukankah kami bernubuat demi namamu Tuhan? Artinya di situ kategori orang-orang yang menyebut Yesus sebagai Tuhan. Jadi saksi Yehova tidak masuk, Unitarian Ya. tidak masuk. Jadi luga masuk. Betul. Luga betul. begini, bentar buka. Luga itu antara dua, antara dia itu akan diusir oleh Yesus dan tidak. Karena begini, Kok abu-abu? luga itu bernubuat dalam nama Yesus. Bentar. Luga Ya, itu bernubuat dalam nama Yesus dan mengusir setan dalam nama Yesus, tetapi luga kan beriman kepada Yesus. Artinya dia tidak diusir dong. Yang diusir itu adalah orang-orang yang Kristen KTP. Memanfaatkan nama Yesus untuk kepentingan pribadi, itu yang diusir. Jadi luga, dia tidak diusir dia. Enggak, Dia enggak. Satu pertanyaan Di Bang Meme, aja. Bang, bentar. Berarti di neraka ada orang Kristen ya? ada. Siapa bilang nggak ada? Oh, begitu. Soalnya teman-teman Abang bilang dia pegang kunci surga katanya. Percuma dong dia dibaptis. Bro, siapa bilang orang Kristen tidak masuk neraka? Apa Siapa gunanya bilang? kalau begitu? Iya, apa gunanya dibaptis, terima Yesus kalau tetap masuk neraka? Nggak ada gunanya dong. Bro, terima Yesus itu ketika kami dibaptis itu artinya kami menyucikan dosa kami dianggap sebagai lahir kembali, bro. Ya, di mana tulisannya orang dibaptis masuk surga? Ada ayatnya? Ketika nggak ada ayat yang mengatakan bahwasan orang dibaptis itu masuk surga, Ya bro. berarti ngarang sendiri Begini. dong kamu. Ngarang sendiri dong. Begini, saya jelaskan begini. Persyaratan orang masuk surga itu begini. Pertama, berikan dirinya dibaptis. Kedua, jadikan Injil sebagai jalan kebenaran. Yang ketiganya itu Ya. mengikuti perintah-perintah Yesus. Bentar, si Raka ini belum selesai, main potong aja. Ya, lanjut. Ya. Saya ulangi ya karena kamu potong ya. Persyaratan untuk masuk surga itu, pertama, berikan dirimu dibaptis. Kedua, jadikan Injil sebagai jalan kebenaran. Ketiga, harus mengikuti perintah-perintah Yesus. Sebab di dalam kitab Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yesus mengatakan begini, siapa yang tidak mengikuti perintahku, maka aku tidak akan menjadi hakimnya. Artinya iman harus berbuat. Iman harus dibarengi dengan perbuatan apa? Perbuatan yang diperintahkan oleh Yesus bahwasan kasihilah sesamamu, masuk ke dalam perutmu tidak akan Ya menjadi najis, bersyarat tetapi dong ayat apa namanya. yang- Ya bersyarat itu Apa? namanya. Ya itu bersyarat tadi, bro, sudah saya katakan tadi bersyarat. Nggak mungkin orang itu beriman kepada Yesus sebagai Tuhan, lalu memberikan dirinya dibaptis, lalu dia memaki-maki orang, menghina orang lain, mencaci maki, menjelek-jelekan orang lain, menghakimi orang lain. Itu tidak boleh, bro. Oke, jadi gini Mea. Jadi Matius 7 21 23 itu SSJ ini udah tidak masuk di situ, artinya SSJ langsung neraka dong kalau gitu. Langsung diusir oleh Yesus karena dia tidak mengaku Yesus Tuhan. Artinya langsung dia kena penalti nomor 23 dia. Jadi SSJ sama Unitarian itu langsung kena penalti nomor 23 ya. Oke, saya jawab tapi tahan ya. Jadi Iya, begini, iya. ketika Iya, kamu iya. mengatakan SSY itu dengan Unitarian, apakah mereka masuk neraka atau surga? Saya katakan mereka tidak mengikuti perintah Yesus. Perintah Yesus itu begini. Memang perintah berkaitan tentang baptis mereka ikuti. Berkaitan tentang menjadikan Injil sebagai jalan kebenaran mereka ikuti, benar itu. Tetapi perintah yang satu ini yang mereka tidak ikuti. Di Yohanes 16 ayat 29, Yohanes 16 ayat 26 itu Yesus berkata begini, pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku. Nah, ini yang mereka tidak lakukan. Artinya Maka mereka ini tidak masuk kategori artinya mereka ini
Ya artinya sabar dulu lah Bang Andi, belum selesai. Oke, sorry. Nah, Yesus berpesan begini. Pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku. Artinya pada saatnya nanti berarti tidak terjadi pada saat Yesus ada, tetapi berkaitan tentang Yesus sudah tidak ada. Artinya ke depan, itu berbicara tentang ke depan. Nah, pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku. Nah, sekarang saksi Yehova dengan Unitarian, mereka berdoa dan meminta segala sesuatu dalam nama Yesus atau tidak? Tidak. Berarti mereka tidak masuk dalam kategori Tritunggal. Berarti mereka tidak diselamatkan. Mereka sama seperti Muslim, nanti akan dicampakkan ke dalam neraka. Itu sama artinya SSJ sama Unitarian ini langsung kena penalti 23. Hanyalah kau di hadapanku, kamu sekalian pembawa kejahatan, kan gitu. Benar, sama seperti kalian juga sama itu. Iya, oke, nggak apa-apa. Terus kedua adalah Tritunggal adalah itu juga tidak semua Tritunggal itu lolos, masih perlu disaring. Ada Tritunggal yang KTP dan seterusnya, kan gitu. Benar. Jadi isinya neraka itu udah jelas di sana menurut Meme. SSJ 100%, Unitarian 100%, Tritunggal ini tergantung apakah dia serius atau tidak. Betul apa betul? Luga 50%. Dan juga Muslim. Ya kami nggak mengimani Bible Anda. Kami jangan. Goim. Kalian itu masuk kategori begini Bang Andi. Ya udah nggak apa-apa. Kalian masuk kategori. Ya nggak apa-apa. Baik. Bang Meme pegang kunci surga kok. Nggak apa-apa. Nah, sekarang begini, saksi Yehova dengan Unitarian kan sudah masuk kategori tidak berdoa dalam nama Yesus. Nah, sekarang kalian masuk kategori yang mana? Nah, kalian masuknya di sini. Ketika Yesus memberikan amanah kepada murid-muridnya, saya jawab. Beritakanlah Injil. Ya bentar dong. Nah, kalian masuk kategori yang ini. Oke. Nah, ketika Yesus mengatakan begini, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Siapa yang percaya akan dibaptis, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, kalian yang tidak percaya itu akan dihukum. Kalian inilah. Baik, saya jawab kalian ya. Kategori dengan Unitarian dan saksi Yehova kalian ini. Iya, baik. Kami sebagai ini saya akan imbangi ya. Kami sebagai seorang Muslim itu sepertinya mohon maaf seide sejalan dengan ajaran Yesus. Kenapa? Yesus itu berkata, jangan mengikuti kehendakku, tapi kehendak Bapa. Muslim itu selalu mengikuti kehendak Bapa atau Sang Pencipta yang Maha Kuasa itu. Dia artinya apa? Kami Muslim selamat karena kami tidak menuhankan Yesus sebagaimana pernyataan Yesus, kalau kau ingin selamat, ikuti kehendak Bapa, jangan ikuti kehendakku. Tadi kamu udah sepakat tadi kehendak Bapa gimana? Oke, saya jawab. Ya, saya jawab ya. Jadi kehendak Bapa itu artinya segala firman yang diterima oleh Yesus itu harus disampaikan. Itu adalah kehendak Bapa. Nah, kehendak Bapa ini apa yang sudah diterima oleh Yesus? Kehendak Bapa yang pertama, ketika Yesus memerintahkan bahwasan beritakanlah Injil ke seluruh dunia, siapa yang percaya akan dibaptis, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itu adalah kehendak Bapa. Nah, kalian ini kan menolak diri kalian untuk dibaptis dan kalian tidak menjadikan Injil sebagai jalan kebenaran, berarti kalian tidak mengikuti kehendak Bapa. Nah, kalian ini kategorinya apa? Akan dihukum. Inilah kategori kehendak Bapa, bro. Kehendak Bapa itu, kehendak Bapa menurut Yesus hidup kekal seperti apa, Me? Ya, hidup kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Oke, apakah umat Islam mengakui Yesus utusan? Benar, tetapi kalian tidak memberikan diri dibaptis. Bapak, bro. Iya, tapi nggak begitu kata Alkitab. Aduh. Jadi kalian ini sama seperti saksi Yehova. Begini, kalian sama seperti saksi Yehova. Kalian menerima Yesus sebagai nabi, tetapi kalian menolak diri kalian untuk dibaptis. Nah, orang saksi Yehova memberikan dirinya dibaptis, tetapi menolak berdoa dan meminta segala sesuatu dalam nama Yesus. Jadi kalian ini satu-satu imbang, cocok kalian. Oke, baik. Kita beda. Apakah baptis Anda atau Kristen di zaman sekarang sama dengan baptis Yesus? Ya sama dong, sama aja. Beda dong. Samanya di mana? Coba terangkan. Baptis itu, bro, baptis itu bahasa Yunani.
Baptis itu bahasa Ibraninya itu tevila. Tevila Bisa. ini memang ini adalah tradisi. Salah, baptis itu bahasa Yunani, istipila Hebrew Kok itu bisa sholat. tefila gimana Ah, Mimi ini? Ah, salah. salah tuh. Wah, kacau Salah. ini. Ngomong tefila aja, Kak. Bener. Tefila itu dipakai oleh Hebrew itu sholat, seperti sholat sama umat Islam. itu Sholatnya tefila. orang Yahudi itu Ya, bro. tefila, Mi. Ya begini Sholatnya aja, orang kalian tidak tahu, Yahudi. saya jelaskan aja lah. Jadi kalau tidak tahu bilang tidak tahu aja lah, nggak usah bertengkar lah. Ah, pusing saya. Jadi begini. Baptis itu Loh, Bang zarak. Andi tanya, baptis yang benar itu gimana? Nah, gini. Baptis yang benar gimana? Apa perbedaan Yesus dibaptis dengan Kristen sekarang dibaptis? Perbedaannya apa? Persamaannya apa? Itu aja sih. Ayo. Ya nggak ada perbedaan, nggak ada perbedaan, sama semua. Dari mana? Beda banget. Saya terangin. Bedanya Mau, gimana? Oke, saya terangin. Yesus itu dibaptis, ya, menandakan dirinya Yudaisme. Oke, kalau Kristen dibaptis itu menandakan dirinya Kristen. Sama apa beda? Beda. Bro, Beda. kamu ini berbicara tentang makna Beda. itu, bro. Bentar. Itu makna tevila yang dijalankan oleh orang Kok Yahudi itu tefila maknanya sih? apa? Tefila. Tefila itu sholat, Bang Mimi. Sholatnya orang Yahudi itu tefila, bukan baptis. Kan udah dibilang tadi zarak, nazah itu bahasanya apa lagi? Coba kalian buka dulu di ini apa? Wikipedia apa arti tefila coba. Supaya jangan ribut. Aku malas kalau ribut yang nggak tentu arah nih malas saya. Aku kalau dialog ribut yang nggak tentu arah. Tefila itu Gimana? sama dengan Ya, selota coba buka orang dulu di Yahudi. Wikipedia apa arti tefila biar jangan ribut, Raka. Kan udah Jangan dijelasin ribut tadi. yang tidak ada ujung pangkal itu paling malas saya itu kalau dialog itu. Coba buka Nazah. buka di Wikipedia sekarang. Udah ikuti aja Gak itu usah nggak ribut, apa-apa saya kalau nggak tahu bilang. tuh gak usah ribut. Gitu, gini ya, kita kembali ke topik. Yesus itu dibaptis di air. Anda juga dibaptis, ada yang selam, ada yang dipercik-percikan, kan gitu. Itu juga ada perbedaan. Maksud saya itu adalah waktu Yesus dibaptis di air, Anda juga dibaptis di air, tujuannya sama atau beda? Silakan. Maknanya itu sama, bro. Maknanya sama. Apa itu? Bukan tujuan, makna. Ya, makna tujuan silakan, terserah yang mana maknanya apa. Maknanya itu dianggap sebagai dilahirkan baru, bro. Oke, jadi Yesus pernah dilahirkan baru juga waktu dibaptis. Itu maknanya, bro, maknanya. Ya, Anda mengatakan baptis itu lahirkan baru, artinya Yesus waktu dibaptis lahir baru juga gitu. Iya, Yesus kan dilahir baru bukan dibaptis sama secara Yohanes fisik, tapi Pembaptis. maknanya, paham nggak makna? Makna- Kalian tahu makna nggak coba? Makna Yesus dibaptis itu Ya, Bang Andi kan adalah tanya, proselit. Mi. Iya, makna Nah, Yesus dibaptis apakah itu Yesus proselit. dibaptis itu berarti Yesus menerima dirinya sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Coba. Ini Raka ini kacau, Raka ini. Udah saya jelaskan aja tapi jangan ribut ya. Loh, Jadi kan begini. Yesus dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Katamu artinya Ini biar dibaptis kamu menerima jangan Yesus lupa. sebagai Supaya Tuhan dan kamu Juru jangan Selamat, lupa, Raka. lahir baru. Saya biar Kan kamu jangan kamu ngomong lupa. begitu Jadi begini. tadi. Ya bentar. Biar kamu jangan sesat begini. Saya jelaskan kepada kamu ya. Makna Nah. tefila atau makna pembaptisan di dalam orang Kristen itu, maknanya itu adalah Mencelup. membersihkan diri. Membersihkan diri. Ya. Artinya mereka Betul. Ya bentar Raka jangan oh, iya dulu sabar dong. Artinya mereka dianggap Saya lanjutkan ya. Ya. Artinya mereka itu dianggap dilahirkan baru kembali seperti bayi, artinya tidak berdosa. Oke, Nah. saya tanya, apakah Tuhan berdosa kok Tuhan harus dibaptis? Oke, saya jawab. Tapi jangan potong Raka biar dialognya itu terarah. Saya paling malas kalau kau potong-potong. Kau minta penjelasan kan? Nah, Yesus itu dianggap orang Kristen sebagai Tuhan. Apakah Tuhan itu berdosa sehingga dia harus butuh dibaptis? Jadi begini, bro. Yesus itu dijelaskan di dalam Filipi 2 itu dalam keadaan sebagai manusia, ia taat sampai mati di kayu salib. Artinya ketika dalam keadaan sebagai manusia itu, lalu dia dilahirkan di dalam kalangan Yahudi, artinya dia harus mengikuti prosesi-prosesi adat Yahudi, seperti disunat, dibaptis, ataupun yang lain-lain.
dalam keadaan sebagai manusia dia harus taat. Kalau dia menolak untuk dibaptis, kalau dia menolak untuk disunat, maka orang-orang Yahudi akan mencampakkan dia. Dia akan dianggap bangsa-bangsa lain, bro. Yo berarti Jadi kan jangan sesuatu itu kan yang baptisan dijalankan. Yahudi, bro, bukan baptisan Kristen. Harusnya kan nanya ke Yahudi, baptis itu untuk apa? Yahudi kan nggak percaya Yesus Tuhan, gimana sih? Ya udah, Kan tanya orang baptisan kan Yahudi. ada dua, baptisan Yahudi sama baptisan Kristen. Lepas Yahudi tanya nggak sama orang percaya Yahudi. Yesus Tuhan, kok kamu bilang Tanya orang Yahudi, Yesus mengikuti arti tefila baptisan itu apa? Yahudi kan? Makna tefila itu apa? Ya, makna tefila. Oke, Kamu sekarang tanya sama orang Yahudi apa makna artinya tefila? Yesus berdosa apa enggak kalau dia baptisan Kristen? Ini yang Ayo. dibahas kan baptisan Kristen ini. Bro, saya sudah katakan tadi. Itu datanya di Matius makna dari 3:15. Matius 3:15 Iya. buka. Makna dari Ya, dibuka itu. Makna Matius dari 3:15 kamu baca biar paham kamu. Coba. ya baca silakan dibaca. Silakan Bang Andi, silakan. Kalau nggak salah itu, saya pernah sidang. Coba saya buka dulu. Ya, silakan Bang. Matius 3:11 dan 3:11 atau 3:15 ya? 3:11 Ya, ada juga. silakan. Ya, dibaca Bang, silakan Bang. Matius 36, 3:11. Ya. Enggak, 3:15, 17. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi Yesus dibaptis itu karena kehendak Allah gitu. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati dari atas. Inilah anakku yang aku kasih dan seterusnya betul. begitu. Jadi Yesus dibaptis itu kehendak Allah, bukan kehendak siapa-siapa begitu. Ya. Yang menariknya di Matius 3:11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ya. Tetapi ia yang datang Ya. kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, siapa yang membaptis dengan api? Gimana tuh? Bingung dia, bingung. Ditanya membaptis dengan api, bingung nih. Yang jelas intinya adalah baptisnya orang Kristen sekarang baik makna maupun tujuan berbeda dengan Yesus dibaptis di zamannya Yesus. Itu akui aja udah, biar nggak muter-muter. Berbedanya gitu. apa, Bang Adi? Berbedanya apa? Perbedaannya yang sangat signifikan. Kalau orang Kristen sekarang dibaptis, artinya dia mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tuhan. Kalau Yesus dibaptis, dia tidak mengakui dirinya Tuhan. Jelas tuh perbedaannya. Bro, Iya, Bang Meme. Masuk tuh makna Bang Meme. baptisan di dalam orang Kristen itu sudah saya katakan tadi, maknanya itu berbeda, bro. Jangan kamu ini tafsir liar ya. Makna baptis itu artinya orang itu dianggap dilahirkan kembali seperti bayi, artinya tidak berdosa, bro. Jadi kamu jangan tafsirkan bahwasan baptisan orang Kristen itu Ya, maknanya berarti Yesus menjadikan berdosa. Tuhan. Yesus berdosa Jadi sehingga harus kalian jangan dibaptis. suka-suka tafsir sesuka kalian aja lah. Iya, Udah, suka-suka makanya kalian aja kita lah, tanya, aja lah. Tuhan berdosa sehingga Tuhan harus dibaptis. Bro, saya sudah katakan tadi begini ya. Saya ulang sekali lagi biar kamu masuk kupingmu, Raka ya. Yesus itu kami anggap sebagai Tuhan. Lalu kenapa kok dia Tuhan, kok dia dibaptis? Berarti dia berdosa. Nah, sekarang begini. Yesus itu dalam keadaan sebagai manusia, sudah saya jelaskan tadi di 2 Filipi tadi. Ia taat sampai mati di kayu salib. Artinya dalam keadaan sebagai manusia itu dia harus taat. Taat dalam konteks apa? Ketika dia Apa dilahirkan hubungannya di dalam taat dengan kalangan dosa? Ya, berarti taat tidak berdosa. Oh. Ya Bro, kan saya tadi jelaskan kamu selesai mengatakan dulu, kalau kamu baptis potong, hubungannya bro. dengan dosa. Sekarang Raka, kamu membahas taat saya sampai jelaskan selesai mati. dulu, kamu potong, Raka. Kamu punya waktu untuk memotong, silakan. Tetapi biarkan saya selesaikan dulu. Setuju ya? Ya, oke. Nah, Tuhan itu tidak pernah berdosa. Tetapi dalam keadaan sebagai manusia, dia dilahirkan di dalam kalangan Yahudi, apalagi dia akan menjadi seorang rabi. Dia harus mengikuti proses-proses adat-adat Yahudi. Nah, adat pertama baptis harus dia jalani. Yang kedua,
sunat harus dia jalani. Kalau dia menolak untuk dibaptis, kalau dia menolak untuk disunat, dia akan dicampakkan ke bangsa lain karena dia tidak dianggap sebagai bangsa Yahudi. Maka untuk memuluskan tujuan dia untuk menyelamatkan manusia, dan yang kedua tujuan dia untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi, maka dia harus mengikuti proses-proses itu, bro. Supaya apa? Supaya dia diterima di dalam kalangan Yahudi. Kalau dia menolak berkaitan tentang baptis dan sunat, maka dia akan diusir. Kalau dia diusir berarti misi dia untuk menyelamatkan orang Yahudi sia-sia dong. Nah, Tapi ini yang kamu Alkitabmu paham. bilang Yesusmu orang berdosa, Mimi. Alkitabmu bilang Yesusmu orang berdosa. Mau lihat ayatnya. Kalau Yesus orang berdosa. Tar dulu ke sana, Oke, tar buka dulu ke Lukas sana. 7. Ini begini ya, Bang. Buka ya. Lukas 7 ayat 34. Saya Kita baca belum- ya. Ya, ya. Saya baca ya. Yesus orang berdosa ya. Oke, saya baca. Yesus orang berdosa. Lukas 7 ayat 34. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Jelas ya. Makanya dia dibaptis. Dia orang berdosa, bro. Alkitabmu yang ngomong, bukan saya. Lukas 7 berapa? Lukas 7 Lukas berapa? 7 ayat 34. Nah, Lukas 7 ayat 34. Ini perkataan Yesus ya, ini bukan perkataan para murid ya, setuju ya? Ya, saya Ya, bacakan makanya ya. intinya dia berdosa, bro. Udah jelasin Ya, benar, aja, silakan bro. ngomong. Kemudian anak manusia datang. Anak manusia ini tertuju kepada Yesus, setuju ya? Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan kamu berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Nah, pertanyaan kamu di sini apa? Pertanyaan saya, kamu bilang Tuhan tidak berdosa. Alkitabmu mengatakan dia orang berdosa. Kamu bilang Tuhan dibaptis gak ada hubungannya sama dosa. Padahal dia berdosa. Ini yang bohong kamu atau bukumu? Iya, yang dosanya yang mana di sini dikatakan Yesus berdosa itu di mana Ya ayat nggak tahu, ini? tanyain Alkitabmu itu yang nulis siapa itu, tanya sana. Kok tanya aku? Ya udah, Saya kan cuma ya. membaca Kamu menuduh Yesus bukumu. berdosa ya. Ya, Raka saya Loh, bacakan. tulisannya Kemudian kan anak manusia begitu, datang. dia orang berdosa. Bro, tidak ada orang berdosa di sini, bro. Kau cokong ngarang-ngarang lah, kau nipu kau. Saya lanjutkan. Loh, Kemudian anak apa manusia, dibaca lagi? Dia itu orang berdosa. Kamu nggak baca ya? Saya coba baca lagi. Ada kata-kata dia orang berdosa. oh, Kamu sendiri loh yang baca, Bro. Mi. Masa kamu ingkari? Raka saya lanjutkan dulu, Raka. Bentar, Raka. Saya lanjutkan dulu, nggak usah kau Ya, liar lah. silakan. Jadi dia Ya. parah. Ya, Kemudian silakan. anak manusia Silakan. datang. Kemudian anak manusia datang. Anak manusia ini tertuju kepada Yesus itu sendiri. Nah, dia yang berbicara, tujuan itu untuk dirinya. Ini biar kamu paham ya. Saya jelaskan secara detail biar kamu paham. Jadi, masuk ke kuping kirimu, kalau bisa jangan keluar kuping kanan. Saya lanjutkan ya. Kemudian anak manusia datang, ia akan makan. Ia akan makan, ini artinya Yesus akan makan. Akan makan bersama siapa? Kita lihat di sini nanti. Ia akan makan dan minum, dan kamu berkata ini ketika Yesus sudah makan dan minum, akan ada orang yang berkata. Berkatanya apa? Berkata ini tentang apa kita lihat? Dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum. Berarti Ya. murid-murid Yesus ini akan mengatakan Yesus bahwasan, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Nah, Yesus ini dianggap sahabat orang-orang berdosa, bro. Bukan Yesusnya yang berdosa. Jangan kau liar, jangan kau curang di sini. Coba aku pengen denger siapa yang pelahap dan peminum di situ. Udah aku tampil ya, nanti teman-teman yang di bawah jadi saksi. Dia ngomong apa terserah dia lah, tapi teman kan bisa menilai sendiri. Nanti ayatnya bunyinya bagaimana, ya. Nanti kalian tahu. Ya kamu lanjutin Bang Andi, silakan Bang. Ini sambil aku tampilin ayatnya biar dia nggak sebar dusta di sini. Jadi saya tambahin dikit ya. Jadi formula baptis Yesus itu dengan formula baptis Kristen itu sangat berbeda. Formulanya berbeda, maknanya berbeda, tujuannya berbeda. Samanya hanya karena pakai air gitu ya.
Kalau formula Yesus dibaptis itu berdasarkan Matius 3 nomor 11. Kalau formula Kristen dibaptis itu berdasarkan Matius 28 19 20. Berbeda juga itu. Ya, Yesus itu dibaptis tidak formula atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Karena Yesus dibaptis tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Tapi dia di situ ada semacam pengampunan dosa dan memulai pengajarannya di situ dianggap sebagai Yahudi. Kan gitu ya, itu bedanya. Jadi sekali lagi saya ulang, Yesus dibaptis itu tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Tapi kalau Kristen dibaptis itu adalah mengatakan dirinya, mengakui Yesus Tuhan, satu mentaati perintah Tuhan Yesus, meneladani Tuhan Yesus, bukti Nah, bahwa oke, kita telah begini, percaya kepada Bang Tuhan Andi. Yesus dan Bang seterusnya. Andi. Ya. Bang Andi, saya bacakan makna daripada tefila ya. Tefila ini tefila Yahudi ya. Jadi saya bacakan Nggak di usah ke Yahudi deh, dua kok ke raja-raja. Yahudi? Makanya Iya. tadi dibedakan tefila. Kok bawa tefila? Berarti bawa tentang makna baptis Yahudi, bukan Kristen. Iya, di sini kita jelaskan baptis Yahudi dengan baptis Kristen itu kira-kira maknanya sama atau tidak. Nah, kita lihat dulu makna dari baptisan Yahudi dulu, sabar ya, saya bacakan Karena dulu, Yahudi jangan dibaptis. dulu Oke. inilah biar Ya, Oke. ya, ya. silakan. Jadi makna Lanjut. baptisan Yahudi itu kita buka di 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Ini saya bacakan Iya. ya. Dengar, pasang kuping kalian baik-baik. Iya, iya. Kita Iya. lihat maknanya apa nanti. Nah, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. 14 itu bukan Sesuai 15. dengan bro, ini sabar dulu sedikit, bisa nggak sih kira-kira? Iya, salah nomor tadi. 14 itu. Lanjut. Iya, saya bacakan lagi. Enggak, saya ulang lagi. Kamu sudah motong, saya ulang aja lagi ya. Ya, jadi 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Dan ia menjadi tahir. Tahir itu suci, bro. Sudah, bro. Udah paham? Nah, makna Kristen juga sama. Makna baptisan di dalam Kristen itu adalah dianggap sebagai lahir kembali. Dan dianggap dia akan menjadi tahir. Yakin. Formulasinya apa? Sama nggak? Formulanya. Ya sama lah Bang Handi. Coba Udahlah, baca Bang Handi, nggak Matius. usah muter-muter. Matius 28. Sakit kepalaku kalau Matius 28 19 20 itu, pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini yang harus dipakai semua orang Kristen kalau mau dibaptis. Bisa juga disingkat atas nama Yesus, bisa dipakai formula 3 Bapa, Putra dan Roh Kudus. Formula Yesus dibaptis tidak ada kata-kata Bapa, Putra dan Roh Kudus. Beda. Beda banget. Bro, saya sudah katakan tadi. Maknanya sama maknanya. Jadi jangan kamu menganggap Gimana sama ketika- makna kalau bahasanya beda? Maknanya gimana mungkin sama? Bro, bahasa Indonesia ini bisa saja satu makna, bisa saja tiga bahasa, bro. Oke, gini aja dipersingkat. Itu, bentar. Enggak, Ya. bentar dulu Bang Andi, biar Ya. saya luruskan. Baik. Oke. Bahasa Indonesia ini satu kata itu bisa menjadi 3 makna, bro. Oh. Jadi nggak usah curang lah kalau mau dialog itu. Baik, baik. Kalau Satu Kristen kata itu bisa menjadi 3 Oke, makna. baik. Kalau Kristen Jadi jangan dibaptis, curang. Di sini kita jujur-jujur aja, jangan Ya, ya. curang. Enggak. Kalau Kristen dibaptis itu, Mei, itu mengaku Yesus Tuhan enggak? Kalau Yesus dibaptis. Kalau Kristen dibaptis. Ini ya Me, bentar Bang Andi. Bang Andi, ini tulisannya ya Me, kelihatan tefila ini apa Me? Tefila apa Me? Kelihatan tulisan Me. Sembayang orang Yahudi disebut tefila. Baca, buka mata, buka. Itu kau buka Matanya di mana, dibuka. itu, kawan? Kamu buka mata. Tefila, sembayang buka orang di mana Yahudi itu? dalam bahasa Hebrew. Dalam bahasa Hebrew, tefila adalah sholatnya orang Yahudi, bro. Itu kamu bukanya di mana?
Raka, Sevaria ada, coba dibuka di Sevaria juga ada kalau mau lihat. iya silakan, silakan. Saya cuma ngasih tahu aja, Tevila itu sembahyang, Iya bro. bukan. Sholatnya orang Tevila Yahudi. itu ada dua, bro. Tevila itu ada dua, biar kamu paham. Ya sudahlah, kalau kamu punya keyakinan begitu, makanya kita luruskan lagi. Baptisan itu Iya. dua. Baptisan Yahudi atau baptisan Kristen. Sekarang yang saya Jadi, nanya, begini. Yesusmu itu dibaptis Begini, secara Raka. Yahudi atau dibaptis Raka. secara Kristen? Luruskan dulu ini. Raka, Tevila itu bisa juga disebut dengan mikvah. Biar kamu paham ya. Pak Musa. Ya silakan Pak Bang Musa. Mimi, kita kasih kesempatan Katolik, Boleh saya bantu, Bang, Bapak? denom yang lain. Silakan Oh, Bang, memanusiakan manusia. silakan. Silakan, denom Katolik bersuara. Silakan. Silakan Bang. Halo, ini hampir 300 loh yang nonton. Halo Bang. Nah, Eh, ini kalau- baru nih Abang nih. Katolik. Silakan, Bang. Iya. Baik sih. Saya ingin ini ya membantu Pak Tongkat Musa. Kenapa Yesus disalib? Hah? Itu sejarah panjang ya untuk kita memahami. Loh, tadi kita bahas itu, Bang. Kita Kenapa belajar Yesus kelahiran Yesus lah dulu. Di mana Baptis Bang, baptis. Kita dalam bab konsep temanya Alkitab, baptis Pak. Maria mendapat Enggak, nanti melebar Pak. Kalau Bapak bertanya membahas kenapa Baik, Yesus Pak. disalib, nanti melebar itu. ya Enggak, Bapak jawab aja kenapa Tuhan kok dibaptis? Bapak baik, jawab. tunggu dulu Bang. Ya, Nanti jawab. akan mendapat Kenapa Tuhan kenapa kok dibaptis, alasannya Pak? Yesus dibaptis gitu. Ya. Ya, silakan. Nah, ya makanya tunggu dulu Bang. Ya, tarik nafas dulu, minum kopi dulu. Atau ada tulisan di mana tunggu dulu, sinyalnya masih kurang bagus di sini. Oh ya ya, enggak Suara apa-apa, Bang Andi ya, putus-putus. enggak apa-apa. Heeh. Sinyal di otaknya ya Bang ya.